Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta, pemelihara, dan penebus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, dan belas kasihan-Mu. Kami mau memperdalam pengajaran yang kami jadikan dasarnya, yakni Alkitab, khususnya kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, dan Tuhan memberi pencerahan kepada kami untuk dapat meyakini kebenaran-Mu. Berkati, sertai pimpin pertemuan pada malam ini di dalam kasih-Mu dan di dalam kebenaran. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan memulai pembahasan mengenai apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita berbicara tentang Perjanjian Lama, maka kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Perjanjian Lama adalah firman Tuhan yang sudah dikanonisasi pada tahun 150 sebelum Masehi. Untuk apa dikanonisasi? Tentunya untuk menyatukan begitu banyak kitab yang sudah diterima, diakui, dan digunakan oleh orang-orang Israel, terlebih khusus oleh mereka yang baru saja keluar dari pembuangan di Babel, dan mereka tidak memiliki kerajaan lagi, tidak lagi memiliki suatu kebiasaan yang mirip dengan zaman Musa atau zaman kerajaan Israel, namun mereka mempunyai kitab suci dan diterima semuanya, lalu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi tiga bagian besar: Torah, Navim, Ketuvim. Dan tiga-tiga itu lalu diatur sedemikian rupa sehingga ada 22 kitab Perjanjian Lama dalam pengertian Tanakh, Torah, Navim, Ketuvim. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani Koine tahun 150 sebelum Masehi itu, karena memang bahasa Yunani sudah mempengaruhi dan berdampak pada keseluruhan wilayah di Timur Tengah kuno. Dan pada saat itu, maka terbentuklah yang namanya 39 kitab. Dari 22 kitab menjadi 39. Tidak mengurangi jumlah kitab, tetapi ada yang dipisahkan. Misalnya kitab Ezra Nehemia dipisah. Kitab Hakim-Hakim khusus. Tapi kitab 1, 2 Samuel itu dipisah. Kitab 1, 2 Raja-Raja dipisah. 1, 2 Tawarik dipisah. Kitab Yeremia dan kitab Ratapan dipisah. Jadi ada beberapa bagian yang dipisah untuk memudahkan seseorang membaca kitab itu. Namun tidak mengubah apa kitab-kitabnya. Jadi 3 kitab besar bagiannya, Torah, Navim, Ketuvim. Lalu di dalam konteks kita, dalam terjemahan yang tadi saya sudah sebutkan, maka menjadi 5. Torah tetap 5 kitab dan ditulis Musa. Lalu Navim menjadi 3 bagian. Kemudian Ketuvim adalah kitab-kitab puisi. Nah, setelah kita mempelajari itu, mengerti keseluruhannya, yang mana kitab-kitab ini awalnya ditulis oleh Musa sekitar tahun 1450 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Jadi kira-kira ada hampir 1000 tahun kitab-kitab Perjanjian Lama itu ada dan hadir dalam sejarah manusia. Khususnya diterima, diakui, dan digunakan oleh orang Israel sebagai dasar pengajaran, dasar ibadah dan liturgika, pujian, doa, dan penyembahan, serta tata aturan etika. Dalam Perjanjian Lama inilah kita menemukan benang merah yang sangat perlu dan penting berkaitan dengan kehadiran yang disebut kehadiran Mesias. Bagaimana kita memahaminya? Setelah Tuhan Allah menyatakan apa yang sudah dirancangnya mengenai penciptaan, bahwa segala sesuatu diciptakan darinya, untuknya, olehnya, bagi kemuliaannya, segala sesuatu diciptakan dengan teratur, baik adanya, dan keseluruhannya itu diciptakan oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Dan manusia mewakili Allah di bumi sebagai penata layan.
Manusia sebagai penata layan menguasai bumi dan segala isinya, kemudian diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, mengelola bumi, dan di sanalah awal manusia berhubungan dengan Tuhan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan segala ciptaan. Di dalam konteks itu, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, taman di bumi ini, sebuah taman untuk menjadi cikal bakal sebuah kota yang penuh dengan damai, sejahtera, dan keadilan. Di taman ini disediakan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi di taman ini juga Tuhan memberikan pengaturan supaya kebebasan manusia itu terkendali dan supaya manusia teruji imannya. Apa yang dinyatakan Tuhan dengan covenant kerja, Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Nanti akan mati. Dalam Kejadian 3, sangat jelas selain memang digoda dan dicobai oleh si ular yang dikuasai oleh iblis yang sudah terlebih dahulu jatuh atau dijatuhkan oleh Tuhan dihukum ke bumi, maka manusia dengan sengaja, dengan sadar, dengan kemauannya sendiri memberontak kepada Tuhan. Tidak lagi tepat sasaran. Nah, manusia yang berdosa ini melakukan tindakan kejahatan dengan sadar dan sengaja. Tuhan mengadili Adam dan Hawa, tetapi saat yang sama di Taman Eden sebelum diusir keluar, Tuhan menyatakan satu pernyataan cinta kasihnya. Pertama, ia memberikan proto-evangelium atau awal kabar yang baik. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dituliskan ada proto-evangelium, awal kabar yang baik. Manusia yang tadinya berteman dengan si ular untuk memberontak kepada Tuhan, sekarang Tuhan sendiri mengatakan, peperangan, aku mengadakan permusuhan antara perempuan dan ular. Aku mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Aku mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan tunggal dari perempuan. Ini sepanjang sejarah, sampai hari ini, sampai nanti akhir zaman, selalu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang selalu bersama dengan setan melawan Tuhan. Yang kedua adalah kelompok yang terus-menerus dikasihi Tuhan untuk taat kepadanya. Nah, kedua kelompok ini dapat terlihat setelah manusia itu diusir keluar dan kemudian lahirlah anak-anak Adam dan Hawa. Dari anak-anak Adam dan Hawa ini ada dua orang yang dicatat dalam Kejadian pasal 4. Namanya Kain dan Habel. Kain dengan sengaja membunuh Habel. Habel dengan satu sikap yang hormat menyembah Tuhan Allah. Habel dibunuh, Kain akhirnya menjadi orang yang terus memberontak. Keturunan Kain ini mirip setara dengan keturunan ular tadi. Habel itu keturunan perempuan itu. Tetapi Habel sudah meninggal. Apa yang dilakukan? Tuhan membangkitkan satu anak dari Adam namanya Set. Satu anak dari Adam namanya Set. Tentu waktu itu ada perkawinan campur antar anak Adam dan Hawa. Karena waktu itu memang hanya satu pasang manusia kemudian beranak cucu dan terus berkembang biak bertambah banyak. Nah dari Set ini terus punya keturunan sampai akhirnya ada satu orang lagi yang meneruskan garis keturunan perempuan. Ya ini dari Set, namanya Henok. Ini adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun, berjalan bersama Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Waktu itu belum ada nabi, belum ada raja, belum ada imam, belum ada orang yang mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan. Tetapi Enok bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nah, keturunan berikutnya dari Enok ini adalah Nuh. Dari Nuh, inilah cikal bakal yang perlu diperhatikan, perubahan yang kedua dari perjalanan sejarah manusia. Apa yang terjadi dari Nuh ini, yaitu pada Kejadian pasal yang ke-6, kemudian pasal ke-7, pasal ke-8. Di pasal yang ke-6, ke-7, dan ke-8, kita menemukan bahwa ada peristiwa yang sangat besar dalam sejarah bumi, dalam sejarah umat manusia. Anya, Nuh, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 menantunya yang dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan dari hukuman murka Allah. Jadi murka Allah mulai dari mengusir Adam dan Hawa, menyatakan kesalahan pada diri Kain, kemudian menyatakan juga satu kenyataan final bahwa manusia
kecenderungan hatinya berbuat jahat. Kejadian pasal 6. Tuhan mau menghabiskan semua umat manusia, tetapi Nuh mendapatkan belas kasihan. Bukan berarti Nuh tidak berdosa, bukan berarti Nuh tidak bersalah, tetapi Nuh dibenarkan dan mendapat belas kasihan. Bukan hanya Nuh, istrinya, dan 3 anaknya, dan 3 mantunya. Lalu Tuhan perintahkan mereka membuat batera. Setelah dibuat batera, disuruh mereka membawa kambing, domba, dan semua binatang yang diperlukan. Lalu akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman air bah. Dari peristiwa itu Tuhan menyatakan satu perjanjian yang disebut perjanjian alamiah. Tidak lagi ada hukuman dengan air. Kalau nanti kita baca di dalam perjanjian baru bahwa akan ada hukuman dengan api nanti dalam surat 1 Petrus. Tapi dengan air sudah tidak ada lagi. Nah, dengan air ini terjadilah air bah. Setelah surut, Tuhan mengadakan perjanjian, 3 anak dari Nuh, Sem, Ham, Yafet. Nah, dari Sem inilah yang nanti menjadi keturunannya Abram. Cucu buyut dari Abram itu adalah Sem. Ham ini juga ada keturunannya yang kuat, yang membawa juga, yang menyeret juga keturunan Yafet. Namanya Ham, dan namanya adalah Nimrod. Nah, Nimrod inilah yang mendirikan Menara Babel dalam Kejadian pasal 11 di Tanah Siniar. Tuhan mengacau balokan, dan Tuhan membuat satu penyerakan mereka supaya mereka pergi ke seluruh dunia. Pada pasal 12, barulah mulai yang namanya panggilan Tuhan kepada Abraham. Abraham dari Ur Kasdim, keturunan Sem. Keturunan Sem, lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan melalui Abraham, segala bangsa diberkati. Yang kedua, melalui Abraham, ada tanah perjanjian yang diberikan. Dan melalui Abraham, akan lahir raja-raja. Nah, ini jarang sekali orang membahas dan mempelajarinya. Jadi dari sini mulai pengertian bahwa raja-raja akan lahir dari keturunan Abraham. Dan nantinya kita akan tahu bahwa yang dimaksud dengan raja-raja di sini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang namanya kondisi di mana nanti orang-orang dari keturunan Abraham ini nanti ada 2. Satu keturunan yang bukan anak perjanjian, itu Ismail. Nanti juga ada keturunan dari Ismail menjadi raja-raja di Timur Tengah. Lalu ada keturunan Ishak, inilah menjadi cikal bakal dari keturunan Israel. Karena dari Ishak nanti lahir Esau dan Yakub. Dari Yakub inilah nanti akan lahir bangsa-bangsa yang disebut satu bangsa yang disebut Israel. Dengan demikian kita bisa melihat keberlanjutan dari mulai keturunan ular dan keturunan perempuan, keturunan Kain dan keturunan Set, keturunan dari Sem dan keturunan dari Ham. Kita masuk keturunan Sem dari Abram, nanti terbagi lagi ada keturunan bukan anak perjanjian, Ismail, dan keturunan anak perjanjian, yaitu Ishak. Dari Ishak terbagi lagi, yaitu terbagi 2 lagi, yaitu Esau, orang-orang Edom, dan juga adalah Yakub. Nah, dari Yakub inilah nantinya kita mengetahui ada nubuat yang Tuhan taruh di dalam dirinya Yakub pada Kejadian 49 ayat 10, bahwa dari anak-anak Yakub akan tegak berdiri satu kerajaan yang disebut kerajaan Yehuda. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 dituliskan. Sedangkan dari keturunan Yakub juga akan tegak berdiri satu keturunan Yakub yang akan mengelola peribadatan hubungan dengan Tuhan, yaitu keturunan Lewi. Jadi Yakub sudah mendapatkan nubuatan bahwa dari 12 suku yang lahir dari keturunannya, ada yang spesial untuk kaum imam, yaitu suku Lewi. Dan ada yang spesial untuk kaum raja-raja, yaitu keturunan dari suku Yehuda. Persoalannya dari suku Lewi ini siapa yang akan menjadi imam? Nanti ditelusuri baru dari Bani Harun. Dari Bani Harun terpecah lagi menjadi Bani Zadok. Jadi ada terbelah-belah, tidak semua satu ayah, itu semuanya sama peran dan tugas yang diberikan Tuhan. Demikian juga keturunan Yehuda. Dari keturunan Yehuda itu tidak semuanya menjadi raja, tetapi dari Isai lalu Daud kemudian Salomo, dan seterusnya 22 raja yang meneruskan kerajaan di bagian selatan. Nah, ini pembagian-pembagian yang perlu diketahui sampai dengan kitab Maleaki. Jadi keseluruhannya menjadi satu benang merah yang utuh mengenai kesejarahan Israel.
ada masa transisi antara masa Israel, yaitu Yakub dengan 12 sukunya, dan kemudian mereka mau masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sana ada masa di mana mereka mesti hadir di tanah Kanaan berperang. Pertama dipimpin oleh Yosua, tidak berhasil keseluruhannya, sehingga Yosua di pasal 24 mengatakan, aku dan seisi keluargaku hanya menyembah Tuhan Allah. Bagaimana dengan kamu? Lalu mereka, para tua-tua Israel mengatakan, kami pun demikian. Tetapi setelah Yosua meninggal, tidak ada pemimpin lagi. Tidak ada pemimpin. Yang ada hanya mereka masing-masing punya pemimpin. Tetapi akibatnya kalah perang dengan orang Filistin. Kalah perang dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka kalah perang, lalu Tuhan membangkitkan hakim untuk memimpin perang. Bukan untuk mengadili. Ingat, mengadili itu ada pihak kaum Lewi. Tetapi untuk memimpin perang, Tuhan menghadirkan yang disebut dengan orang-orang yang terpilih. Hakim, ketika hakim itu dipilih, ternyata apa yang terjadi? Mereka menang, tetapi setelah mereka menang, berbuat dosa lagi, terus namanya siklus dosa, terus sampai 410 tahun. Selama 410 tahun mereka terus kalah, menang, berbuat dosa, bertobat, terus-menerus sampai 12 hakim. Nah, ini masa transisi menjelang menjadi kerajaan, terakhir adalah Hakim Samuel. Nah, Samuel menjadi hakim sekaligus menjadi imam, sekaligus menjadi seorang yang memimpin. Jadi seolah-olah seakan-akan Samuel itu mewakili imam, mewakili raja, mewakili nabi. Karena Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel mengajarkan tentang hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Dan menyatakan bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan konsep tabut perjanjian, hukum Taurat, dan ruang kudus, ruang maha kudus, pelataran, dan sebagainya diatur sedemikian rupa. Tetapi orang Israel tidak mau bersabar, tidak mau sabar, muncullah satu usulan, kita mesti ada raja. Padahal masih ingat saya jelaskan tadi, di dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham, Tuhan sudah mengatakan bahwa dari keturunan Abraham akan ada raja-raja. Dari apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Yakub, dikatakan bahwa keturunan dari Yehuda lah yang menjadi raja. Tetapi mereka tidak mau sabar, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, mereka menyingkirkan pemerintahan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Saul menjadi raja dari keturunan Binyamin. Nah, kemudian Binyamin, keturunannya, yaitu Saul, ternyata tidak sanggup mengerjakan tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tidak menegakkan keadilan, tidak mensejahterakan suku-suku yang ada di Israel, tidak mengalahkan orang Filistin, ya. Jadi mesti diingat, orang Filistin tidak dikalahkan waktu itu. Orang Filistin itu ada di daerah situ, lalu mereka akhirnya kalah perang. Pada momen-momen tertentu mereka tidak mampu melawan orang-orang Filistin. Nah, pada saat itulah Tuhan membangkitkan Daud menjadi raja atas Israel. Mula pertama di Hebron, lalu selanjutnya di Yerusalem. Seluruh sistem pemerintahan orang Israel menjadi sistem pemerintahan teokrasi. Mereka berhasil mengalahkan Filistin. Orang Filistin dimusnahkan habis. Suku-suku yang jahat itu disingkirkan habis. Sehingga kosong nih lahan, wilayah. Maka banyak orang-orang lain datang. Orang-orang lain datang kapan? Nanti kita kasih tahu ya. Jadi ketika mereka sudah habis semua, kerajaan Daud itu luar biasa, betul-betul limpah, betul-betul sejahtera selama 40 tahun. Apa yang terjadi? Daud melakukan kesalahan. Selain memang dia suka berperang, suka melakukan pembunuhan dalam perang, memang wajar, tetapi itu tidak diperkenan Tuhan untuk membuat bait Allah di Yerusalem. Yang kedua adalah Daud berzina. Dan Tuhan menyatakan satu penghukuman karena itu, yaitu apa? Anak yang dikandung Betseba di awal itu gugur, lalu anak keduanya baru kemudian menjadi raja, yaitu Salomo. Mulailah dinasti Daud terus sampai Zedekiah. Nah, ini terjadi peristiwa ini. Nah, apa yang saya ingin mau sampaikan, bahwa di dalam sistem pemerintahan kerajaan Daud sebagai prototipe dari sistem teokrasi yang ditegakkan oleh Tuhan untuk Israel sebagai umat Allah yang harusnya menjadi berkat. Ada 3 jabatan yang penting di sana, yang disebut jabatan yang diurapi. Yang pertama adalah raja yang menegakkan keadilan, yang menyatakan kesejahteraan. Ini adalah raja-raja orang Israel, harusnya begitu. Dia menegakkan keadilan, menyatakan kesejahteraan. Nah, ini menjadi misi, menjadi tugas, peran dari raja orang Israel. Keturunan dari Daud. Daud keturunan siapa? Yehuda. Berdasarkan apa?
berdasarkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yakub, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi ada benang merahnya. Dan berdasarkan apa itu dinyatakan untuk menyatakan keadilan dan kesejahteraan. Itu raja, orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua adalah imam. Dan imam inilah yang memimpin seluruh ibadah yang ada di Israel. Mulai dari membuat kemah suci di padang gurun, pelaksanaan ibadah, baik itu pada masa-masa penyerahan korban, persembahan korban, itu orang-orang yang disebut kaum imam. Dari keturunan siapa? Keturunan Harun. Nah, nanti mereka akan menerima semua korban-korban persembahan, korban bakaran, korban pengampun dosa, dan korban pengucapan syukur, kemudian korban kepada Tuhan untuk diterima oleh Tuhan dari orang-orang Israel. Lalu mereka akan membawa ke ruang kudus, disembeli, darahnya dipercikan. Sekali setahun mereka masuk ke ruang maha kudus, itu pun hanya pemimpinnya yaitu imam besar. Nah, ini adalah tatanan ibadah. Tujuannya adalah untuk mensucikan orang Israel dari perbuatan dosa. Dan untuk membawa orang Israel dibenarkan oleh Tuhan. Jadi imam itu tugasnya adalah menyatakan kamu bersalah, mana korban pengampunan dosamu, mana korban bakaranmu, karena korban ucapan syukurmu, lalu disembeli, dipersembahkan kepada Tuhan, lalu setelah selesai, dia menyatakan dosamu diampuni dan diberkati, dan jangan berbuat dosa lagi. Itu imam, mewakili umat untuk berbicara kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Mewakili umat untuk menyatakan cinta kasih kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni. Ini imam. Kalau tadi raja, mewakili pemerintahan Allah, menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai nabi. Kapan nabi itu muncul? Tentunya ini tidak mudah untuk ditelusuri. Kita hanya tahu dari Alkitab mengenai Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan Adam pun nabi. Ada juga yang mengatakan Abel pun nabi. Atau Enok pun nabi. Set pun nabi. Nuh pun nabi. Memang istilah nabi adalah orang yang diurapi secara khusus menyatakan kebenaran Tuhan. Menyatakan maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Namun kita harus paham betul bahwa baik itu Adam, kemudian Habel, Set, kemudian Henok, maupun Nuh, memang mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, tetapi ingat mereka itu di dalam konteks personal masing-masing. Jadi tidak ada mewakili satu golongan, satu umat, satu bangsa, dan mereka hadir dengan beragam cara Tuhan menyatakan firman melalui mereka. Termasuk juga Abraham. Abraham juga ada yang mengatakan dia adalah nabi, tetapi juga ada yang mengatakan dia raja. Karena dia punya pasukan lebih dari 315 pasukan, tentara pada bangsa itu sudah sangat besar sekali, elit, tentara elitnya, dan kemudian juga dia menyampaikan kebenaran, dan dia juga memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks dia masih di dalam satu keluarga Abraham, dan diketahui banyak orang di daerah Kanaan. Nah, kapan nabi ini yang betul-betul dalam satu komunitas, yaitu pada waktu Tuhan memanggil namanya Musa. Musa lah yang pertama sekali mendapatkan firman secara lengkap berkaitan dengan pengaturan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Musa lah yang secara lengkap menulis peristiwa penciptaan, kejatuhan, dan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan mulai memanggil manusia, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan semua pengaturan hukum-hukum ibadah, hukum-hukum sosial, hukum-hukum moral Tuhan berikan kepada Musa. Maka Musa juga bukan hanya menerima firman, dia mengajarkan firman. Maka kitab Torah menjadi dasar semua kitab-kitab perjanjian lama. Baik itu kitab sejarah, kitab nabi besar, kitab nabi kecil, dan kitab-kitab puisi. Semua mulai dari apa yang ditulis oleh Musa. Dan Musa menjelaskan itu, mengajarkan itu berulang-ulang selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Dan di sanalah ia mengajarkan, meneruskan, memilih pemimpin-pemimpin untuk mengajarkan lagi kepada orang-orang Israel. Tetapi kenyataannya, seperti yang saya sudah jelaskan, pada zaman hakim-hakim, pada zaman raja-raja, orang-orang Israel melakukan kejahatan, bertobat, dihukum Tuhan terus berputar-putar. Pada masa kerajaan Daud, pada masa kerajaan keturunan Daud, Tuhan menghadirkan nabi-nabi. Waktu zaman kerajaan Daud, ada nabi namanya Nabi Nathan. Tuhan memberikan otoritas kepada Nathan untuk menegur Daud. Jadi posisi tiga ini setara di dalam sistem kerajaan Israel. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Saling menghormati, saling menghargai. Raja tidak boleh mengatur ibadah di rumah Tuhan. Imam tidak boleh mengatur
urusan kerajaan di istana raja. Nabi memiliki kebebasan menegur yang disebut menegur orang-orang raja-raja dan menegur orang-orang para imam. Ini nabi. Jadi dihadirkan Tuhanlah nabi-nabi dalam zaman kerajaan Israel. Baik itu Nabi Elia, Nabi Elisa, kemudian juga pada zaman menjelang pembuangan ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, sampai nubuat-nubuat akan satu hukuman. Baik itu akan datangnya hukuman atas Israel bagian utara, itu dinubuatkan oleh Nabi Habakuk misalnya, dan juga akan masuk ke dalam daerah Yerusalem itu oleh Nabi Habakuk, juga akan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi nabi-nabi ini menubuatkan hukuman dan keselamatan. Hukuman bagi orang jahat dan keselamatan bagi orang pilihan. Jadi nabi-nabi ini terus sampai dengan perjanjian baru tetap hadir nabi-nabi ini. Hanya yang terkenal kita baca dalam Alkitab ada paling tidak ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Daniel itu termasuk nabi walaupun dia ada di kota Babel waktu itu, menjadi orang yang terpandai bijaksana di sana bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Daniel disebut nabi karena mendapatkan penglihatan, mengajarkan kepada Sadrak, Mesak, Abednego mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana Tuhan. Lalu ada 12 nabi lain, nabi kecil disebut karena pengaruhnya dan isi dari nubuatannya. Nah, nabi-nabi ini menjelaskan satu bagian penting di dalam sistem keimanan dan pemikiran teologisnya orang Israel, yaitu adanya seorang yang akan dilahirkan oleh seorang perawan, dan laki-laki ini namanya diberi nama Immanuel. Orang ini punya kekuatan dan otoritas, di bahunya ada lambang pemerintahan. Tetapi sekaligus, pribadi ini akan memiliki 3 jabatan sekaligus, yaitu dia juga imam, dia juga raja, dia juga nabi, yang menggenapi seluruh apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama, khususnya dalam 5 kitab Musa, dan yang menggenapi semua covenant-covenant di dalam perjanjian lama itu satu pribadi ini. Namanya yang diurapi, artinya Mesias. Siapakah orang ini? Orang ini sudah dinubuatkan di dalam, pertama, Kejadian 3 ayat 15. Yang kedua, di dalam Kejadian 49 ayat 10. Yang ketiga, di dalam Yesaya 9 ayat 5. Yang keempat, di dalam Mikas 5 ayat 2. Lalu ada lagi tidak? Banyak lagi berbicara tentang seorang ini. Dan pribadi ini yang disebut Mesias. Tetapi dia keturunan Daud. Kalau keturunan Daud bisa jadi nabi? Bisa. Daud pun disebut seorang nabi. Tetapi tidak boleh menjadi imam. Nanti kita bahas di dalam perjanjian baru. Tapi pesan daripada para nabi ini bahwa nantinya akan ada satu orang namanya Mesias. Nah, dengan demikian saya sudah jelaskan setidak-tidaknya 3 jabatan penting di dalam sistem teokrasi Israel. Namun dari keseluruhan itu, jabatan yang tidak lagi bisa diteruskan karena kerajaan sudah dikuasai oleh pertama tahun 722 sebelum Masehi, dihancurkan oleh kerajaan namanya kerajaan Asyur. 10 suku habis, diporak-porandakan. Lalu etnis lain, tadi saya katakan orang Filistin sudah habis, sudah dikalahkan, beberapa suku sudah dikalahkan, tapi etnis lain dimasukkan oleh kerajaan Asyur ke tanah Kanaan. Nah, ini mesti diperhatikan. Nah, ini pengaruhnya kapan? Pengaruhnya dalam konteks kekinian, bahwa ada suku-suku lain yang ada di daerah Kanaan, bukan hanya orang Israel. Karena kekalahan dan karena kegagalan orang Israel menjadi berkat bagi orang sekitar. Yang kedua, tahun 586, orang-orang yang penting dari Yerusalem dibawa ke Babel. Tetapi nanti 70 tahun kemudian dibawa balik itu hanya orang yang mau. Masih ada yang tinggal di Irak sana, di daerah Babel sana. Dan mereka tidak mau kembali. Nah, yang kembali itu namanya kaum remnan. Jadi kalau kita melihat keseluruhannya, maka orang-orang yang tinggal itu dan kerajaan Israel yang sudah tidak ada lagi itu, bahkan bait Allah sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana adanya, maka yang tinggal hanya nabi. Dan imam juga sudah kehilangan fungsinya. Kecuali nanti diperbaiki bait Allah oleh Ezra, tetapi Ezra tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Maka Ezra diberikan hikmat mendirikan sinagog. Nah, nanti di sinagog inilah dalam perjanjian baru begitu banyak sampai juga ada di negeri kita di Indonesia sinagog, rumah ibadat. Nah, sinagog ini beda dengan bait Allah. Bait Allah jelas pertama didirikan oleh Raja Salomo, kemudian diperbaiki, dipugar oleh satu orang raja, Yoas, ya Raja Yehuda, lalu kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, dipugar lagi oleh Ezra,
Imam Ezra karena tidak ada raja dan nabi tidak ada lagi di situ waktu itu. Lalu kemudian dihancurkan lagi oleh kerajaan yang lain sampai dipugar lagi oleh Herodes Agung. Tahun 70 Masehi dihancurkan lagi oleh kerajaan Titus sampai sekarang tidak ada lagi bait Allah. Jadi ini keseluruhannya bagaimana Tuhan menyatakan rencananya bukan untuk satu bangsa, tetapi melalui satu bangsa. Dua hal yang berbeda. Tuhan menyatakan rencananya untuk umat manusia melalui satu bangsa yang disebut bangsa pilihan, bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel ternyata hanya yang sisa yang takut akan Tuhan. Selebihnya memberontak kepada Tuhan. Yang sisa itu siapa? Yang sampai sekarang kita menanti-nantikan mereka kembali kepada Tuhan. Nah, ini keturunan orang Israel. Jadi bukan Tuhan bekerja hanya pada satu bangsa, tapi melalui satu bangsa. Dalam satu bangsa ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang perlu untuk manusia, dan sejarah Israel ini berlangsung dan berbeda. Yang saya mau bedakan adalah, pertama, Israel sebagai pribadi, yaitu Yakub. Yang kedua, Israel sebagai bangsa, yaitu anak-anak Israel 12 suku. Yang ketiga, Israel sebagai umat, yaitu ketika Tuhan nyatakan perjanjiannya dengan Israel di atas Gunung Sinai bersama dengan Musa atau melalui Musa. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini menjadi umat Allah, menjadi sekaligus anak Allah setelah keluar dari tanah Mesir. Dan ini bisa orang lain juga terhisap menjadi umat Tuhan sebagai umat Israel. Lalu setelah itu Israel sebagai sebuah kerajaan. Itu pada zaman kerajaan Israel baik itu Saul maupun Daud, Salomo dan seterusnya. Terakhir adalah Israel sebagai sebuah kehidupan rohani yang bergantung kepada Tuhan. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Paulus sebagai Israel rohani. Siapa itu? Dari segala bangsa. Lalu muncul mendadak dalam peristiwa sejarah kita saat ini, munculan negara Israel. Nah, ini beda-beda. Jadi mesti nama mirip, nama sama, tapi mesti tahu bagiannya yang berbeda. Dan dari keseluruhannya ini, saya memberikan pengertian bagaimana restorasi terjadi. Ini yang terakhir. Restorasi terjadi pada saat tidak lagi ada kerajaan Israel, karena kerajaan Israel sudah habis. Tidak diutus lagi nabi, yang ada hanya Imam Ezra dan juru minuman yang bernama Nehemia. Seorang biasa, bukan raja, bukan nabi, tapi adalah imam. Dan restorasi, terjadi pemulihan. Pertama, Ezra membawa orang yang sisa tadi membangun yang disebut bait Allah. Dipugar lebih kecil daripada apa yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi dipugar supaya mengingat kembali hubungan dengan Tuhan melalui bait Allah. Lalu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Itu restorasi. Apa manfaatnya? Kalau membangun bait Allah, itu hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama umat Tuhan dipulihkan, membangun tembok itu memulihkan hubungan dengan konsep keamanan kota. Ingat tadi saya sudah katakan bahwa Taman Eden merupakan cikal bakal untuk pembangunan sebuah kota. Tuhan mau supaya dari Taman Eden nanti terbangun sebuah kota yang penuh dengan damai dan sukacita. Ternyata manusia gagal, nanti di akhir zaman baru akan ada namanya kota Yerusalem yang indah. Nah, itu keseluruhannya. Jadi kalau kita sudah mempelajari ini, dari bagian-bagian yang saya jelaskan secara cepat, secara runut historis, perlahan satu persatu mengenai bapak-bapak leluhur Israel, sampai kerajaan Israel yang terpecah dua, dan bagaimana berbicara tiga peran daripada teokrasi orang Israel, maka kita harus bersyukur karena kita menerima dengan iman seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Dan itu menjadi dasar, latar belakang, dan kepemilikan dari orang Kristen yang kita terima dari Tuhan melalui bangsa Israel. Dan melalui kita, nanti segala bangsa diberkati. Kiranya Tuhan menolong untuk setiap mahasiswa dapat mengerti apa yang saya jelaskan, dan kita akhiri pertemuan materi ini dengan kita berdoa sekali lagi. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kelanjutan dari mengenal perjanjian lama dari sisi perjalanan Adam sampai dengan Maleaki. Dari pembelajaran mengenai panggilan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, sampai dengan bagaimana orang Israel menjadi sebuah kerajaan, lalu kejahatan mereka sampai dibuang dan akhirnya dikembalikan lagi oleh Tuhan dengan masa restorasi. Kami bersyukur untuk begitu banyak limpah pengajaran dalam perjanjian lama yang harusnya kami ketahui sebagai orang Kristen,
sebagai umat-Mu ya Tuhan. Melalui Israel kami mengenal-Mu, dan melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain diberkati. Demikian juga Tuhan, melalui kami sebagai orang percaya, banyak orang diberkati dan banyak orang mengenal-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Berkat-Mu atas kami dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.